Halo, selamat datang di channel Materiawan. Supaya ilmu material tidak menjadi alien. Hari ini tuh sangat spesial ya buat saya dan di channel Materialien karena hari ini kita mengundang salah satu dosen yang cukup beken di ilmu dan teknik material ya. Itu adalah Pak Dr. Insinyur Arif Basuki atau biasanya mahasiswa itu mengenal beliau dengan sebutan Pak AB ya. Halo Pak AB, apa kabar? Halo, selamat sore. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, ya, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak AB ini beken banget ya, dikenal sebagai salah satu pakar ya di dalam ilmu logam terutama ya, sebenarnya ilmu material secara umum ya, dan kemudian juga saat ini Pak AB itu adalah sebagai ketua dari kelompok keahlian ilmu dan teknik material ya, dan spesial banget nih saya mengundang Pak Arif Basuki supaya yang menonton ini bisa mengenal apa sih sebenarnya jurusan atau prodi program studi teknik material di ITB lebih langsung kepada pakarnya gitu loh ya. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama Pak AB gitu ya. Dia kan sangat karismatik dan suka ngelawak sebenarnya ya. Jadi gabungan antara serius dan humoris lah kira-kira seperti itu, tapi tetap aja mahasiswa takut ya. Oke. Pak AB ini salah satu menurut saya, kalau menurut saya pribadi ya, dosen yang kalau mengajar itu sangat clear, sangat terstruktur, dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Pak AB. Dan hari ini kita akan menggali lebih dekat tentang Pak AB ya, dan mungkin kita mulai dari latar belakang pendidikan ya. Mau nanya dulu nih Pak, kira-kira nih bisa sehebat ini nih, kira-kira sekolah di mana aja Pak? Baik, saya lulus dari teknik mesin, ya, waktu itu namanya adalah jurusan teknik mesin tahun 1986. Sudah lahir belum? Saya masih ingat, saya di wisuda tanggal 18 April 1986. Waktu itu wisudanya hanya 2 kali, bulan April dan bulan Oktober. Ya, itu. Dan kemudian setelah itu saya langsung bergabung menjadi dosen muda di teknik mesin yang waktu itu berada di Fakultas Teknologi Industri. Nah, kemudian saya menjadi dosen muda ya, kita membantu rekan-rekan yang sedang menjalani tugas akhir, ya, juga menjadi asisten untuk praktikum, dan beberapa juga mengajar mata kuliah yang di tingkat-tingkat dasar. Dan pada saat itu pula kita sudah berpikir, kami senior-senior yang ada di teknik mesin, juga beberapa senior yang ada di jurusan-jurusan lain, untuk berpikir membuat satu program studi yang nantinya akan diberi nama teknik mesin, teknik material, ya, dan kemudian waktu itu saya juga ya ikut bantu-bantu bagaimana membuat sebuah program studi yang baru. Setelah dokumen-dokumen selesai, kemudian saya berkesempatan untuk melanjutkan ya, studi saya di program magister dan seterusnya ke program doktorat di kota Leuven, itu 17 km dari Brussel, Belgia. Keren ya? Sampai apal 17 kilonya loh maksudnya. Nah, itu di universitas yang dulunya memang universitas lama. Seingat saya itu awalnya didirikan tahun 1470-an gitu. 1470. Ya, itu termasuk universitas yang lama di Eropa. Ya, Pak, ya? Namun waktu itu yang dipelajarinya adalah bidang-bidang ilmu sosial, filsafat, teologi, dan sebagainya. Kemudian ya kurang lebih setelah tahun 1920, terlebih lagi setelah Perang Dunia Kedua, ya, bidang-bidang engineering mulai dibuka di universitas tersebut. Nama universitasnya adalah, singkatannya adalah KU Leuven, ya. Tidak disebut sebagai KUL, tetapi orang menyebutnya KU Leuven, yang kepanjangannya adalah
Katholieke Universiteit te Leuven. Itu adalah bahasa Belanda, Belgianya seperti itu. Ya. Terus kemudian program magister bersambung dengan program doktoratnya. Saya mengambil spesialisasi di automotive steel. Ya. Dan judul besarnya adalah Advanced High Strength Steel yang sampai hari ini masih dibahas dan diteliti orang. Ya. Di seluruh bagian dunia ini, dari Jepang sampai di Amerika, orang masih meneliti baja jenis itu. Kemudian tahun 2000, ya, 22 Januari saya mendarat di Kayak lagu Iwan Fals, Belgia. 22 Januari. Di Indonesia apa ya? Indonesia di Cengkareng. Ya, terus kemudian saya sejak saat itu meneruskan karier saya di ITB ini. Dan pada saat itu pula tentunya teknik material sudah berdiri. Ya, karena teknik material berdiri tahun 1994. Nah, itu kira-kira bagaimana kaitan studi saya terkait dengan bagaimana pendirian teknik material ini di ITB. Ya. Oke, berarti kita nggak salah ya. Jadi maksudnya memang berarti Pak Abe ini adalah salah satu dosen yang di teknik material yang ikut proses kelahiran gitu ya, sebagai bidan gitu Pak ya, kelahiran dari teknik material, dan tentu saja dari sejak awal berarti sebenarnya Pak Abe tahu filosofi kenapa didirikannya teknik material, kenapa pecah dari teknik mesin gitu kira-kira Pak ya? Ya, kalau itu. Nah, ini ada satu hal yang lebih baik untuk dibahas. Saya nggak pernah menggunakan kata pecah. Teknik mesin berkembang, mendalami sesuatu. Ya, itu bukan pecah. Bukan pecah. Kayaknya lebih. Ya, jadi kalau pecah itu terus kemudian retak, pecah, dan saya terpisah. Nah, urusannya begini. Dulu teknik material dari yang kemudian berada di teknik mesin dan kemudian di FTMD atau Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ini berangkat dari kalau kita membuat satu produk, setelah kita merancang satu produk, ya, engineering pasti berurusan dengan desain, dengan rancangan, maka pada saat hendak diwujudkan sebagai produk, ya, tentu akan membutuhkan material. Ya. Maka catat itu ya, selalu material itu kemudian menjadi penyempurna dari sebuah desain. Ya. Orang sering mengatakan engineering without material is not perfect. Nah, itu. Jadi bukan is nothing ya Pak ya? Is perfect ya. Jadi ceritanya banyak sekali yang mengucapkannya seperti itu. Ya. Jadi teman-teman di sipil, di apapun di teknik mesin dan sebagainya, kalau merancang dari satu material, satu komponen atau satu sistem atau satu struktur akan berakhir pada sebuah produk, sebuah struktur atau sebuah bangunan kalau ada materialnya. Itu kira-kira di situ. Maka kita di teknik material ini mendekati teknik material dari sisi produknya atau dari sisi hilirnya. Nah, pada saat kita berurusan dengan produk, tentu materialnya adalah sebuah raw material. Nah, itu kita proses, kita manufaktur, bisa dengan pemesinan, ya, atau machining, pembentukan, atau metal forming, welding, bahkan sampai castingnya. Nah, dari sinilah kemudian kita di teknik mesin kita sudah melihat bahwa ini cerita bahasan mengenai komponen yang berurusan dengan material dan prosesnya ini sudah bukan mechanical engineering lagi, sudah bukan teknik mesin lagi. Maka perlu untuk dijadikan sebuah program studi tersendiri. Nah, dari situlah kemudian apa kemudian. Nah, dulu masih di teknik mesin, dosen-dosen ini kalau bergabungnya dalam kelompok bidang keahlian metalurgi dan teknik produksi. Nah, itulah dari sisi mesin akan mempelajari, karena waktu itu material yang paling banyak digunakan adalah logam. Ya, sehingga
kita mempelajarinya adalah metalurginya, kebutuhan untuk membuat produk yang merupakan hasil rancangan dari teknik mesin, teknik sipil, atau teknik-teknik yang lain. Itu kira-kira disitulah kebutuhan untuk membuat satu prodi baru. Nah, kemudian apakah pada saat itu pula juga sudah terpikir apakah hanya logam? Ya, toh di dalam sebuah produk, sebut saja mobil, itu sudah ada material-material yang lain. Ada kaca, ada plastik, ya, ada karet. Ya. Maka kita membesarkan juga bidang cakupannya tidak hanya logam, tetapi juga material-material yang lain. Nah, pada saat itu, ya, di tahun 94 itu, pada saat pembentukannya, saat itu belum ada internet, ya sehingga kita memilih nama, ya, kemudian kebetulan kok di dunia juga namanya adalah itu, dan yang dibahas adalah itu, yaitu teknik material. Sehingga kita tidak melihat sebagai logam atau material yang lain seperti plastik atau karet ataupun keramik, tapi ya sudah kita wadahi dalam teknik material. Nah, kemudian waktu itu dosen-dosen dari hampir seluruh ITB, dari kimia, dari fisika, teknik fisika, ya, teknik kimia dan sebagainya, kita undang untuk membuat program studi ini. Sehingga tidak heran di awal-awal teknik material ini dosen-dosennya hampir banyak dari fakultas-fakultas lain. Namun kemudian kita bisa teknik material berdiri, ada lulusannya, dan kemudian juga melanjutkan studinya di bidang teknik material, sehingga dosen-dosen hari ini di teknik material sebagian besar sudah berlatar belakang teknik material itu sendiri. Nah, itu kira-kira bagaimana awal dari secara waktu itu teknik material dibangun dengan seperti itu kira-kira. Berarti sejarahnya hafal banget sih ya, dan ikut menjadi pelaku sejarah gitu ya. Makanya kita ketemu sama orang yang tepat nih ya. Berarti ya Pak, kalau misalnya seperti itu sampai harus dimunculkannya jurusan atau prodi teknik material tuh betapa penting gitu Pak ya, kebutuhan gitu Pak ya, bahwa ilmu material ini sangat penting gitu ya Pak ya. Ya, dari satu sisi memang kita mendekati teknik material itu dari sisi kebutuhan pada saat itu. Tapi kemudian dari sisi bidang keilmuan, ya, bidang kerekayasaan teknik material itu bahkan dari tahun 90-an sampai hari ini, itu teknik material itu selalu bergabung dengan ilmunya. Sehingga kita sebutnya sebagai ilmu dan teknik material, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Material Science and Engineering. Nah, itu sebagai bidang keilmuan. Nah, di satu sisi memang kita mempelajari sesuatu untuk menghasilkan satu material yang yang dibutuhkan pada saat ini, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita bisa merancang satu material yang kebutuhannya belum ada, ya, sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya futuristik, ya, seperti itu. Dan dalam sejarahnya, ketersediaan material itu sering disebutnya sebagai stepping stone. Ya. Satu teknologi berhenti karena materialnya belum ada. Oh iya, benar ya. Begitu materialnya ada, baru kemudian teknologi tumbuh lagi. Zaman batu, zaman besi, dan seterusnya. Misalnya, katakanlah dulu kita bermasalah dengan baterai. Ya, kemudian baterai harus bentuknya kecil, ukurannya kecil, tetapi memiliki kapasitas yang besar, sehingga handphone zaman dulu, ya, mobile phone itu gede-gede, gitu ya, besar-besar gitu karena baterainya harus besar. Kemudian orang bisa membuat baterai yang kecil, ukurannya Anda tahu misalnya miliampere hour-nya per satuan beratnya bisa besar.
Dari sini pula kemudian mobil listrik juga bisa diwujudkan ya karena ketersediaan teknologi baterai. Demikian juga di mobile phone, handphone yang Anda pegang, dulu keyboardnya itu terpisah dari layarnya. Kemudian dia bisa menjadi satu ya, dengan layarnya pada saat polimer bisa kita desain, bisa dirancang, dia memiliki electrical property yang mencukupi untuk kepentingan tersebut. Nah, dari situlah bisa kita lihat bahwa itu yang disebut dengan stepping stone tadi. Begitu materialnya ada, jadilah teknologinya itu. Berubah gitu, seperti itu. Okay. Sehingga banyak teknologi-teknologi yang menunggu karena materialnya belum ada. Hari ini yang ditunggu adalah di dunia jet engine. Ya, mereka menunggu material yang bisa dioperasikan pada temperatur yang tinggi. Hari ini jet engine itu berkisar di 1000 derajat Celcius, lebih sedikit atau kurang sedikit. Nah, itu materialnya boleh dibilang tidak ada. Ya, karena kalau bisa beroperasi di temperatur yang lebih tinggi, efisiensinya akan lebih tinggi. Nah, berarti akan ada di situ material-material yang ditunggu agar bisa dioperasikan di temperatur yang lebih tinggi. Nah, material itu disebut dengan superalloys. Ya, itu di dalam dunia logam itu disebutnya sebagai ningratnya logam itu ya bangsawannya logam seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi satu, kalau materialnya sudah ada, tersedia, dan material pada hari ini itu kalau satu jenis material disebut dengan spesies, itu ada kurang lebih 80.000 spesies. Banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Nah, material kemudian menjadi alternatif. Ya. Sebagai contoh di kemasan untuk minuman, ya, minuman ringan itu, ya. Anda bisa lihat semuanya bahwa itu bisa dibuat dari logam, bisa dibuat dari botol gelas, bisa juga dibuat dari plastik. Ya, bahkan ada yang membuat dengan Tetra Pak dan sebagainya. Nah, itu adalah pilihan. Ya, jadi semuanya pasti punya tujuan. Jadi sebagai material engineers atau orang di lapangan disebut sebagai material spesialis, tidak terpaku pada satu jenis material. Ya, jadi material adalah keahlian dia untuk bisa memilih mana yang tepat untuk sebagai kepentingannya apa, gitu, kebutuhannya apa. Jadi maka dari itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kita mencakup itu sebagai material, bukan logam, bukan hanya apa namanya, nggak terpisah gitu, terpisah Pak, ya, gitu. semua terintegrasi. Lulusan dari teknik material, sarjana punya melihat material ya material, mana yang cocok ya tergantung apa yang nanti menjadi tuntutannya gitu, apa gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik yang mau masuk nih ke universitas nih Pak ya, yang mungkin baru tamat SMA kan, ntar lagi nih udah UTBK, dan kemudian bertanya tentang apa sih sebenarnya dipelajari di teknik material, atau apakah harus ada kayak pengetahuan khusus kalau memilih jurusan ini gitu, kalau menurut pendapat Bapak gimana Pak? Sesungguhnya tidak ada yang baru secara fundamental. Apa yang Anda pelajari di sekolah menengah atas itu akan kemudian diperdalam lagi. Anda masih akan melihat sistem periodik. Berarti masih ada gitu. Anda masih akan belajar mengenai optik, ya, dan Anda juga akan matematikanya yang diperdalam dan cara pandangnya saja yang mungkin berbeda. Tapi pada intinya adalah bahwa kalau kimia, fisika, ya, dan kemudian matematika, bahkan hari-hari ini di teknik material juga sudah masuk di wilayah-wilayah material yang akan digunakan di yang kita sebut dengan biomaterial. Oh, menarik ya. Banget tuh Pak. Berarti pengetahuan Anda mengenai biologi juga akan sangat menopang. Jadi pelajari baik-baik semua pelajaran di SMA dan itu sudah merupakan modal dasar itu, karena semuanya akan dimunculkan lagi. Nanti Anda
kimia unsur, kimia organik, pH dan sebagainya akan muncul Tetap lagi muncul di sini. ya, Pak, ya. Oksidasi, reduksi dan sebagainya. Ya, jadi kalau Anda menyukai bidang-bidang itu, menekuni itu, Anda bisa mengaktualkan di sini. Misalnya kimia unsur, apa itu karakter unsur Fe, ya, berapa oxidation state-nya dan sebagainya. Itu kira-kira nanti akan dimunculkan lagi, nanti akan Anda belajar, bahkan nanti juga akan muncul di sini juga dipelajari, material dirancang, diproses, dan pada saat juga dioperasikan. Nah, material-material dioperasikan akan berurusan dengan korosi. Korosi tidak lain nanti juga Anda akan berurusan lagi reaksi oksidasi, ya, Balik lagi ya, Pak, ya. reduksi, dan sebagainya. Di fisika Anda juga mengenai misalnya cahaya, ya, Anda akan belajar lagi nanti di sini apa itu difraksi, ya, apa itu interferensi gelombang. Kalau Anda sudah menguasai ini, itu akan mudah Anda di dalam memahaminya, karena boleh jadi dosen-dosennya sudah tidak mengulangi itu lagi. Ya. Bagaimana sinar ronsen itu bekerja, dan bagaimana X-ray itu digunakan di teknik material, dia bisa, kalau ronsen itu digunakan untuk melihat di dalam tubuh, di sini juga Anda bisa melihat bagaimana di dalam logam, di dalam material itu kalau ada cacat bisa dideteksi. Prinsipnya adalah hanyalah optik. Ya. Terus nanti juga ada, kalau Anda belajar elektromagnetik, ada juga peralatan-peralatan yang menggunakan prinsip itu. Jadi kalau Anda menyukai pelajaran tadi, matematika, ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, bahkan biologi, itu disinilah tempat Anda untuk mengaktualkan pengetahuan Anda. Anda akan nyaman, ya, apa namanya, Nggak usah khawatir gitu, kuliah Pak, ya. di sini bila basic itu Anda pahami dengan baik. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ada, kalau nanya apakah harus misalnya saya kuat matematika, fisika, enggak. Pokoknya masuk dengan, kalau Anda sudah menyenangkan itu, masuk di sini itu nanti bisa kuliahnya menyenangkan gitu ya, Pak, ya. Artinya basic Anda cukup untuk itu. Nah, mungkin nih sekarang ya yang nonton mungkin sering banget ya bertanya-tanya, sebenarnya apa sih beda dari teknik metalurgi dan teknik material? Atau di beberapa university itu, Pak, ya, mereka menggabungkan jadi teknik metalurgi dan material, tapi kan ITB itu kan spesial banget ya, Pak, ya. Kita benar-benar teknik material gitu, Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, adik-adik gitu misalnya, Pak, apa sih bedanya sebenarnya metalurgi dan material, dan apa sebenarnya keunggulan dari teknik material di ITB, kira-kira gitu, Pak. Ini juga terkait dengan sejarah ya, bahwa teknik material itu di beberapa universitas di sejarahnya berbeda. Misalnya yang di situ dulunya adalah pertambangan, ya. Terus kemudian setelah jadi dari mineral menjadi logam, terus diteruskan jadi metalurgi. Tapi ada juga di Malaysia yang karena di situ adalah karet, ya, maka yang dibangun pertama kali adalah polymer engineering. Terus kemudian berkembang jadi teknik material. Ya. Nah, banyak juga yang berangkat misalnya dari teknik mesin atau dari teknik penerbangan yang kemudian harus melakukan manufacturing mesin, dia juga membuat teknik metalurgi. Ya, di banyak negara departemennya juga masih sering disebut sebagai metalurgi and material science atau material engineering. Yaitu di beberapa negara Eropa di tahun sampai di tahun berapa ya, kurang lebih tahun 2000-an itu masih menggabungkan itu. Seperti di tempat saya dulu kuliah di S3 di program doktorat, departemennya adalah metalurgi and materials engineering. Ya, digabung juga seperti ya, Pak, gabung ya? juga. Tetapi sekarang sudah mengubah namanya, tinggal materials engineering. Oh, metalurginya udah enggak lagi. Nah, kemudian karena boleh jadi bahkan ada juga yang mengembangkannya dari teknik kimia. Dari teknik kimia ya, Pak, ya? Jadi dan itu berbagai macam. Ada juga yang dari teknik sipil. Waduh, teknik sipil ke teknik material. sipil
bikin jembatan, bikin bangunan dan sebagainya, strukturnya baja, dia harus ngelas, begitu ngelas dia harus mengerti metalurginya, jadi metalurgi. Ya, seperti itu. Terus kemudian orang-orang di metalurgi ini juga belajar yang selain metal, jadilah material engineering. Nah, seperti itu. Nah, memang kemudian kalau dilihat dari sisi pendekatannya tadi, kalau teknik material itu lebih mendekati dari sisi hilirnya. Dari hilirnya, ya, dari bagaimana dia material dipilih, digunakan, dioperasikan, maju terus, bagaimana membuat material yang cocok, unsur-unsur apa yang harus dipilih untuk membangun sebuah material. Nah, kurang lebih dari situ berhenti di situ. Nah, sementara teman-teman yang ada di metalurgi berangkatnya dari mineral. Oh, berarti dari mineral gitu? Dari hulunya. Hulu, ya, beda ya. Dari hulu berada dari hulu, mineral utamanya adalah oksida, ya, atau senyawa gitu, dimurnikan jadi logam dipadu. Tentu ada overlapnya, ada interseksinya, ya, seperti itu. Jadi setiap perguruan tinggi memandang bahwa ini sudah cukup, di sini ditekuni juga, gitu. Jadi pada saat nanti bekerjanya bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dan seperti itu. Jadi di teknik material, misalnya untuk yang mata kuliah yang berurusan dengan logam, tidak perlu sampai mempelajari bagaimana secara detail mineral itu diolah menjadi diproses logam. Gitu Pak ya, nggak perlu di sana gitu Pak ya. Jadi di teknik material mempelajarinya sudah material sebagai logam, ya, baik dari yang dimulai dari fasa cair, ya, itu di pengecoran, fasa cair di cor, ya, dicetak, kemudian masih dilakukan proses-proses pada saat padat. Nah, itu yang sering orang disebut dengan perlakuan panas. Nah, nanti di situ juga kita bisa melihat engineering-nya di mana, rekayasanya di mana, karena disitulah kemudian sifat suatu material akan didesain, ya, ditentukan dan diproses. Berarti kita lebih kepada perekayasaan sehingga nanti didapatkan suatu properties itu sifat atau performance yang diinginkan gitu, ya, Pak. Benar. Ya. Nanti kita jadi kayak tukang sihir gitu dong, Pak. Lebih pada seorang chef. Oh, oke. Ya, Chef ya. Mau meracik nih? sesuatu, ya, nanti disajikannya seperti apa, rasa apa yang mau dimunculkan seperti itu. Dari sejak pemilihan dan proses dan segala macam gitu ya. Kalau dari situ kan kita bisa membuat satu kalimat bahwa rasa itu it's about ingredients and timing. Oke, mantap ya. Oke, kalau kita bicara tentang prospek kerja nih Pak ya, pasti dari juga pengen tahu kalau misalnya kuliah di material, kira-kira nanti kerja di mana ya gitu. Karena kadang-kadang masyarakat tuh menganggap material, ilmu bahan, maksudnya nanti jualan bahan. Nah, itu kan sering banget ya seperti itu. Ya, selalu ya bahwa meluruskan gitu, Pak. Program studi yang sudah lama, tentu sudah dikenal masyarakat, dan kemudian ada orang-orang yang bekerja di satu lembaga atau perusahaan yang kemudian bisa mengatakan saya butuh keahlian misalnya di teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, karena dia adalah lulusan dari program studi itu. Ya, jadi, nah kemudian kalau di perusahaan-perusahaan asing itu sudah dengan jelas bisa membutuhkan yang seperti itu. Biasanya dia menyebut, ya, dibutuhkan seorang material spesialis, ya, atau material engineers. Ya, nanti kalau lulusan-lulusan dari teknik material sudah berkarya di dunia profesi, ya tentu saja nanti dia akan bisa menuliskan butuh seorang orang yang memiliki kemampuan dalam bidang material engineering atau yang disebut dengan material spesialis, seperti itu. Oke, wah mantep ini ya bincang-bincang sama Pak Abe ya. Jadi Pak sebenarnya gini, jadi sebenarnya teknik material itu apa Pak? Nah, kita bisa mendekatinya dengan
Cara seperti ini urutannya adalah teknik material adalah satu bidang keilmuan, ya, atau kita sering menyebutnya sebagai bidang disiplin keilmuan. Yeah. Nah, apa yang menjadi hakikat atau pokok di dalam teknik material? Yang tadi bahasa Inggrisnya adalah materials engineering, ya, kita bisa mengatakan juga rekayasa material. Nah, material itu dipakai karena dia punya sifat yang kita inginkan. Misalnya dia kuat, misalnya dia ringan, misalkan dia tahan korosi. Kalau dia gelas, dia punya indeks bias tertentu. Ya. Kalau sebagai kemasan dia tidak beracun, ya, untuk kemasan. Nah, sifat itulah yang menjadi tujuan dari bidang teknik material itu. Jadi maka dia tidak terlalu tegas bahwa seseorang material harus menggunakan logam, harus menggunakan keramik atau menggunakan plastik. Gitu. Nah, secara klasik memang kita membedakan atau mempelajari material itu dengan 3 jalur tadi. Ya. Logam, itu kalau Anda lihat di susunan berkala di tengah-tengah itu ya, ada Fe, ada Ni, ada Cu, ya, transition itu. Sementara kalau keramik itu adalah oksida, ya, atau senyawa. Misalnya Anda mungkin sudah kenal alumina, silika, magnesia, ya, itu Al2O3, ya, Si, silikon oksida, dan sebagainya. Sementara plastik, unsur dasarnya adalah, komponen dasarnya adalah senyawa juga, tetapi adalah organik. Nah, kalau Anda tertarik, baik-baiklah, ya, tekunilah kimia organik Anda, gitu ya. Dari situ Anda nanti akan menikmati bagaimana plastik itu dibangun, disusun. Nah, kemudian ada 3 komponen yang harus dipahami untuk membentuk satu sifat material tadi. Anda harus memilih unsur kimia yang tepat, ya, komposisi kimia. Kemudian Anda lakukan pemrosesan atau sintesis, dan kedua ini akan membentuk satu struktur tertentu. Nah, ketiga inilah yang nanti akan membangun sifat satu material. Nah, apa yang disebut dengan struktur itu bisa kita lihat pada skala panjang di skala mikrometer bahkan sampai nanometer. Bahkan lebih kecil lagi, ada juga yang didesain dirancang pada ukuran seperti itu. Ya, jadi kalau Anda sudah dengar nanomaterial dan sebagainya, kurang lebih adalah suatu struktur yang skalanya pada ukuran nanomaterial atau 10⁻⁹ meter. Ya. Nah, itu kira-kira. Nah, rambut kita itu masih pada skala mikrometer. Ya, diameternya kurang lebih 60–70 mikrometer. Artinya kita melakukan atau menyusun, mengatur, merekayasa satu struktur pada skala nanometer. Kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa kita tidak langsung dari komposisi kimia, tetapi kita juga harus melihat strukturnya adalah kalimatnya menjadi satu statement di dalam teknik material bahwa dengan komposisi kimia yang sama, kita bisa menghasilkan sifat yang berbeda. Ya, sebuah baja, ya, satu jenis baja itu bisa kita atur berapa kekerasan yang kita inginkan. Oh, kita bisa mengatur, Pak, ya? Mengatur, kita keras, mengatur, ya, Pak, itu. Jadi kayak chef gitu, Pak, ya? Nah, gitu. Jadi benar kita mau komposisi kimianya itu ya sama dengan kalau kita makan itu mau setengah mateng atau mateng. Pedesnya gimana? Nah, pedesnya gimana? Komposisi kimia yang sama dengan struktur yang berbeda akan menghasilkan sifat yang berbeda pula. Jadi disitulah kira-kira utamanya adalah kita mengatur satu komposisi kimia dan struktur atau bentuk dari strukturnya yang hendak kita bangun sesuai dengan sifat-sifat yang kita inginkan. Struktur yang seperti apakah untuk mendapatkan kaca dengan kerjenerian tertentu. Atau jadi anti peluru, atau bisa jadi anti apa, ya, gitu. ada kaca yang kita kemudian bisa rekayasa itu, bisa Pak, ya, direkayasa di situ. Ya, itu kemudian disitulah inti dari komposisi dari material science dan engineering adalah upaya-upaya untuk
memilih unsur-unsurnya, memproses untuk membentuk struktur, dan itulah yang semuanya nanti akan membangun sifat material. Wah, berarti sebenarnya kita bisa menciptakan suatu kayak produk-produk baru yang kita inginkan dengan merekayasa struktur gitu Pak. Ya, wah, keren. persis. Itu loh yang akan dipelajari di teknik material ya. Susah nggak sih Pak belajarnya? Nah, sebenarnya ada yang lebih menarik, Bu. Ibu Mardiati ini, Dr. Mardiati ini ahlinya. Ya. Nanti Ibu ini akan bercerita apa yang membedakan nilon dengan aramid. Aramid mungkin Anda kenal dengan apa yang disebut dengan Kevlar yang bisa dibuat jadi produk yang menjadi tahan peluru atau ballistic resistant. Itu kurang lebih komposisi kimianya sama, tetapi diatur-atur strukturnya sehingga sifatnya berbeda-beda. Nanti Bu Mar akan bercerita sendiri mengenai itu, ya, dan itu di situ terlihat bagaimana letak proses-proses dan aktivitas engineering terjadi di situ. Ya, sehingga intinya adalah bahwa kita hendak mengatur sifat-sifat material itu. Oke ya, sebelum kita lanjut lagi nih bincang-bincang dengan Pak Abe, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi sehingga Anda selalu dapat informasi terkini tentang ilmu material. Ya, oke, kita lanjutin lagi ya Pak ya. Oke. Yang kita dengar nih Pak ya, Pak Abe itu menjadi salah satu expert banget nih di bidang material, iya, dan kemudian juga banyak sekali terlibat di dalam apa ya peristiwa-peristiwa yang sifatnya nasional, baik itu di industri maupun di dalam pemerintahan. Nah, mungkin bisa sharing sedikit Pak bahwa betapa pentingnya seorang ahli material itu bagi Indonesia. Ya, yang selama saya berkarya sebagai dosen ini, ber-30 tahun ini, hal-hal yang pernah saya kerjakan untuk industri dan juga untuk masyarakat pada umumnya, itu saya bisa mengatakan bahwa sejak dari pengeboran di offshore di lepas pantai sampai jet engine di pesawat, itu pernah saya itu kereta api ya, dan sebagainya, industri seluas itu ya Pak ya, ahli semua bidang menggunakan material ya. Jadinya mau gimana ya Pak ya? Jadi kalau diurut ya, misalkan dari pengeboran ya, kemudian diproses dan sebagainya, juga nanti untuk industri petrokimia ya, industri pupuk dan sebagainya, semuanya pernah terlihat ya, terlibat di transportasi, juga ada di kereta api, di pesawat, bahkan di kapal juga. Dari hal-hal yang bisa saya ceritakan pada umumnya adalah merancang satu material. Misalkan yang pernah saya terlibat adalah merancang baja untuk Panzer Anoa itu. Panzer. Ya, generasi pertamanya kita pernah terlibat dan kita ada beberapa puluh yang menggunakan rancangan dari kita, ya, yang kemudian diproduksi di Krakatau Steel, difabrikasi di Pindad. Apa persyaratan dari material yang tahan peluru di Panzer adalah dia harus punya kemampuan untuk menahan peluru, ya, itu nanti ada kalibernya yang 556 ya, 762 juga yang 12,7. Nah, mana yang boleh tembus, mana yang tidak boleh tembus di situ. Kemudian bagaimana bajanya dirancang, komposisi kimianya seperti apa, ya, pemrosesannya seperti apa, yang kemudian juga akan mendapatkan struktur. Nah, nanti semuanya itu di program sarjana atau S1 di teknik material Anda akan kenali semuanya. Dipelajari ya. Pak ya itu ya. Ya, nanti. Jadi itu dari sisi kita mempelajari baja. Hal yang lain juga Anda mungkin mengenal juga piston untuk mesin atau engine kendaraan Anda. Nah, itu terbuat dari material apa dan sebagainya. Saya pernah terlibat untuk merancang material juga, Pak, di situ ya. Keren ya. Dari sisi desain ya. Terus kemudian dari sisi pengoperasian, material dioperasikan sebagai pipa ya, sebagai sayap pesawat terbang,
sebagai material untuk turbin gas ataupun turbin uap. Nah, di situ material sering kemudian mengalami kegagalan. Ya, boleh nanti ya, kalau Anda pelajari lebih lanjut, bukan materialnya yang gagal sebenarnya, ya, tapi justru orang yang memilih materialnya yang keliru memilih material. Ya. Oke. Dari situ di dalam pengoperasian juga, kalau kita hendak membuat satu struktur, maka juga kita akan memilih material. Nah, pernah suatu ketika saya terlibat diminta bantuannya oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu, untuk menjawab pertanyaan apakah material atau satu komponen yang dipakai itu memenuhi standar atau tidak. Sampai ke KPK loh, material KPK, dipanggil. Ya. Waktu itu kasusnya ada pipa, ya. Kemudian ada kecurigaan bahwa pipa yang ditanam atau yang dipakai itu tidak sesuai dengan spesifikasi gitu, atau standar yang diacu. Kayak detektif dong, Pak. Nah, betul. Nah, disitulah kemudian seseorang yang memiliki spesialisasi dalam bidang material dengan prosedur, dengan tata cara tertentu bisa membuktikan bahwa material tersebut memenuhi spesifikasi atau tidak. Pada kasus yang saya tangani itu, ternyata kemudian didapat bahwa tidak memenuhi spesifikasi. Bisa dibuktikan, Pak, ya? Tidak. Bisa dibuktikan, ya. Dan itu kemudian dijadikan alasan setelah spesifikasinya berbeda, tentu harganya juga akan berbeda. Dari perbedaan harga itulah kemudian ahli-ahli yang menghitung, ya, untuk bagian keuangan dan sebagainya bisa menghitung kerugian negara yang diderita oleh kesalahan atau kesengajaan dalam memilih material tersebut. Nah, itu. Kemudian juga kadang-kadang saya diminta bantuan KPPU, ya, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oh, nah, sampai diundang ke sana juga, Pak, ya? Itu sudah berurusan dengan kalau jenis baja ini kenakan tarif, apa akibatnya. Nah, tentu bukan saya yang ngambil keputusan itu, tapi memberikan pencerahan di sana materialnya itu yang seperti apa, apa efeknya kalau ini dikenakan bea masuk dan sebagainya. Ya. Itu kira-kira. Dan kemudian juga berurusan dengan material-material sebagai komponen yang dalam pemikiran orang mengalami kegagalan. Ya, itu ada beberapa satu bidang di teknik material itu yang menekuni satu bidang yang disebut dengan analisis kegagalan. Spesial menganalisis kegagalan ya, Pak. Ya. Nah, nanti kegagalannya apa? Dispesifikan lagi adalah engineering failure analysis. Wah, mantap. Dari situ ya saya sering kemudian diminta bantuan oleh KNKT, ya, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, untuk memberikan pandangan, wacana ataupun rekomendasi jika di dalam peralatan transportasi itu mengalami kegagalan. Apa penyebabnya? Ya, kita memberikan rekomendasi agar hal yang serupa tidak terjadi lagi. Wah, itu bisa ditelusuri, Pak, ya. Jadi kalau misalnya ya, pesawat jatuh, tuh kenapa gitu tuh bisa tahu dari segi ilmu material ya, Pak. Ya, dari selain nanti di dalam tentu kalau Anda sudah berprofesi di dalam bidang apapun, keengineeringan, kerekayasaan, nanti juga akan Anda bekerja sama dengan dari disiplin-disiplin lain, dari bidang-bidang lain, ya. Jadi disitulah kira-kira sejak awal bahwa kemampuan kita bekerja sama dengan orang-orang yang punya latar belakang berbeda, sehingga kita bisa memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang komprehensif. Ya, kira-kira seperti berarti itu. Sangat luas sekali dan sangat dibutuhkan ya kalau melihat dari Pak Abe. Kita juga turut bangga nih ya sebagai bagian dari teknik material bahwa lumayan banyak dosen di teknik material itu biasanya berkontribusi untuk urusan-urusan yang bersifatnya nasional atau memberi kontribusi kepada masyarakat karena keahliannya. Salah satu ini adalah Pak Arief Basuki, jadi sering banget dipanggil. Kalau tadi Anda dengar ya, itu hampir semua problem,
selama dia menggunakan material itu bisa bahkan sampai ke KPK untuk melihat kecurangan segala macam, material yang dibeli itu bisa ditelusuri, jadi kayak bisa jadi detektif juga Pak ya. Semacam seperti itu. Ya, gitu. Wah, keren kan ya. Jadi kalau misalnya Anda memang punya passion di situ, tepat sekali kalau Anda memilih teknik material. Nah, kemudian Pak ya, kalau di teknik material sendiri, kalau Pak Abe tuh ngajar apa sih Pak? Oke. Ya, karena saya kemudian menekuni bidang logam, maka hal-hal yang saya ajarkan juga berurusan dengan logam tersebut. Ya, dari bagaimana sifat material diuji, diproses, ya, terus bagaimana juga dirancang, ya, dengan mengubah-ubah tadi ya strukturnya itu. Kurang lebih apa yang saya ajarkan berurusan dengan penentuan sifat, ya, sifat logam, memproses logam, ya, dan kemudian bagaimana menentukan struktur dari logam, dan kita bisa memperkirakan atau bahkan menentukan sifat-sifat dari logam yang kita inginkan. Oke ya, ini mumpung kesempatannya nih kita beneran bicara langsung sama salah satu ahli logam dan memang berkecimpung 30 tahun ya di dalam dunia mengajar di material. Mungkin kita tanya ya langsung, apa sih sebenarnya ilmu logam, perkembangan terkini langsung dari ahlinya? Baik, kalau kita bicara soal hal-hal yang mutakhir tentang logam pada hari ini, yang pertama adalah berurusan dengan otomotif. Ya, yaitu yang disebut dengan automotive steel tadi. Yang dikejar adalah bagaimana membuat baja, ya, kalau baja yang memiliki kekuatan yang tinggi, ya, disebutnya sebagai ultra high strength steel. Dan mengapa demikian? Karena kalau kita bisa membuat baja yang kekuatannya tinggi, maka struktur dari mobil tersebut bisa lebih tipis, ya, jadi lebih ringan. Kalau lebih ringan, kemudian bahan bakar yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, ya, maka emisi dari engine-nya atau mesinnya juga bisa lebih kecil. Ini urusan dengan lingkungan, ya. Tetapi, ya, meskipun demikian, lagi-lagi bahwa ahli-ahli logam yang di aluminium juga nggak mau ketinggalan. Ya, dia juga mencoba untuk, jadi ada membuat satu jenis aluminium yang juga bisa memenuhi spesifikasi yang bisa dicapai oleh ultra high strength steel tadi. Nah, bahkan kemudian juga persaingan lagi ada di orang-orang yang ahli di bidang composite. Berlomba-lomba nih Pak ya. Ya, carbon fiber reinforced composite juga masuk di situ. Ya. Nanti di situ akan ada kombinasi, ya, mana yang tepat, mana yang ini. Dan kurang lebih seperti itu di dunia logam di bidang otomotif. Ya. Kemudian yang juga lagi populer pada hari ini adalah bidang logam, bidang material yang masuk ke biomaterial. Ya, salah satu itu digunakan untuk implan, ya, misalkan ada tulang yang patah, bagaimana diperbaikinya. Sampai ke medis juga ya Pak? Ya, dari medis juga. Ya. Dari situ kita bisa melihat kalau dia harus diganti secara permanen, yang diteliti, dikembangkan orang adalah titanium. Ya. Tetapi titanium ini, ya, perlu dimodifikasi, perlu didesain karena sifat-sifatnya, oke, dia memang bisa diterima oleh tubuh. Tetapi kekakuannya, mungkin Anda sudah pernah dengar yang disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young, itu harus didesain agar mirip atau serupa dengan tulang tersebut. Berarti dimodifikasi lagi? Dimodifikasi, didesain agar titanium gitu, bisa pas di situ. Nah, itu yang disebut dengan permanent implant. Ya, sekali dipasang, dia akan seumur hidup di situ. Tetapi juga ada implan-implan yang sifatnya sementara. Pada suatu saat dia harus dilepas. Berarti membutuhkan 2 kali
operasi. Nah, kemudian orang berpikir bagaimana kalau operasinya cukup sekali, biar nggak sakit. biar nggak sakit. Nah, itu biasanya terjadi pada orang tua yang kalau dioperasi lagi akan bermasalah. Iya. Atau di tempat-tempat yang sulit. Maka dikembangkan satu implan yang setelah dipakai, setelah dia berfungsi, nanti kemudian diserap dengan aman ya oleh tubuh. Wah, itu bisa Pak ya direkayasa itu yang disebut dengan materialnya adalah magnesium. Paduan magnesium itu bisa diatur pada suatu ketika dia berfungsi sebagai implan ya untuk memperkuat tulang. Kemudian setelah tulangnya tumbuh dan kuat, dia harus dihilangkan dan dia diserap oleh tubuh sendiri. Dan orang material bisa ngatur itu ya Pak ya? Diatur ya, jadi diatur maka kapan habisnya, kapan dia harus diserap. Jangan sampai terlalu cepat terserap sementara tulang belum tumbuh. Gitu, Pak ya? Ya. Dan juga jangan terlalu lama tulangnya sudah tumbuh dia masih ada di sana. Itulah yang disebut dengan merancang itu di situ. Ada dioptimalkan kapan dia habis dan kapan dia berfungsi. Gitu, Pak, ya? Nah itu disitulah tadi bercerita tentang apa yang disebut dengan material design, ya rekayasa material menemukan tempatnya ada di sana. Ya termasuk tadi kita harus mengatur kekakuan atau modulus elastisitas titanium tadi. Tulang itu beberapa tulang itu punya kekakuan sebesar 40 gigapascal. Ya. Satuannya gigapascal itu kalau diturunkan nanti newton per meter kuadrat gitu ya. Sementara titanium itu kurang lebih di 110 gigapascal. Nah, bagaimana menurunkan titanium murni itu? Ada caranya gitu, Ada Pak, caranya. ya? Kita tambahkan dengan apa dan sebagainya gitu. Jadi pas untuk sebagai permanen gitu. Karena kalau tidak pas nanti justru akan bermasalah pada tulangnya dan itu menyebabkan rasa sakit gitu. Itu kira-kira hal-hal yang pada hari ini ada pada dunia logam yang saya tekuni gitu. Ya. Oke, mantap ya. Jadi kebayang ya. Jadi benar-benar itu ahli material itu bisa merekayasa dan Anda bisa membuat apapun yang Anda inginkan dengan ilmu ini. Tentu saja nanti harus bermanfaat untuk masyarakat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak ya. Nah, ini mungkin terakhir nih Pak ya. Kan Bapak sudah ngajar 30 tahun. Bagaimana sih Pak kesan-pesan lah kira-kira selama mengajar di Teknik Material ITB, bertemu sama berbagai generasi ya Pak ya. Dan kemudian juga pesan-pesan untuk kalau adik-adik nih Pak ingin masuk ke Teknik Material ITB itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan gitu Pak? Ya sebenarnya kalau Anda sudah terbiasa belajar di sekolah menengah dengan tekun dan baik, nilai-nilai Anda mencukupi di tadi terutama di matematika, ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan setelah mungkin biologi. Nah, saya tidak khawatir Anda untuk bisa meneguh itu saja. Jadi kalau Anda sudah merasa memiliki kebiasaan baik, nilai-nilai yang baik di sekolah di SMA, saya punya keyakinan bahwa tidak sulit Anda untuk bisa mengikuti di teknik material ini. Nah, kemudian juga kalau bagaimana pengalaman saya mengajar, pada prinsipnya saya mengajar itu dengan cara yang sederhana, yaitu adalah bahwa pada saat mahasiswa sudah bisa diajak ngobrol, ya, sudah bisa diajak bercerita, sama sebenarnya Anda misalnya habis tur ya ke mana Labuan Bajo atau di mana dan sebagainya. Terus saya bertanya, apa yang Anda lihat dan apa yang Anda alami selama tur itu? Nah, pada saat dia sudah, kan tentu dia bisa bercerita, di sana ada ini, di sana ini, ternyata begini begitu. Sama sebenarnya bahwa di dalam kuliah itu andaikan itu sebuah tur gitu. Dari situ Anda kemudian di kuliah ini saya bertemu dengan ini dan sebagainya. Pada saat dia bisa bercerita seperti dia pada saat dia tur kemanapun, ke gunung atau ke danau, itulah sesungguhnya menurut saya mahasiswa sudah mengerti dan memenuhi apa yang saya inginkan.
Berarti kayak enjoy gitu Nah, Pak ya, gitu, kayak kira-kira enjoy seperti itu. perjalanan Nah, dia memahami Nah, ilmu. pada saat Anda membaca textbook gitu, ya seperti Anda membaca apa namanya Harry Harry Potter. Potter dan sebagainya seperti itu, bisa Penuh dengan bercerita petualangan ya, ya. Pak, ya? Nah, seperti itu. Perlakukan ilmu ya atau pengetahuan itu seperti itu. Itu Ya quotes-nya. di awal-awal tidak mudah ya, Selalu tidak mudah ya Pak ya. tetapi kalimatnya adalah bisailah yang sulit-sulit. Bisailah yang sulit-sulit. Itu kira-kira. Begitu Anda, kalau Anda bisanya yang mudah-mudah, banyak orang yang bisa. Dengerin Tapi kalau Anda bisa yang sulit-sulit, maka Anda akan menjadi orang yang sedikit. Sebagai contoh populernya, kalau Anda sebagai dokter bedah, punya keahlian bedah yang sangat spesifik, dan yang bisa hanya Anda, tentu ya karier Anda ya, karier Anda dan kekayaan Anda sudah menunggu. Jadi intinya adalah bisailah yang sulit-sulit. Jangan takut dengan yang sulit-sulit, karena itu akan menjadikan Anda menjadi orang yang sedikit dan dibutuhkan banyak orang. Mantap. Jadilah yang sedikit itu, dan saya rasa Dr. Arief Basuki menjadi yang sedikit itu untuk orang yang sangat ahli di dalam ilmu material, dan itu selama 30 tahun perjalanan karir Pak Arief ini udah terbukti ya betapa beliau ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Aduh Pak, terima kasih banyak nih Pak ya, sudah memberi ilmu, kemudian pengalaman, masukan juga buat teman-teman yang nonton, dan saya yakin pasti ada juga nih alumni teknik material yang menonton karena kangen sama Pak Abe gitu lah ya. Jangan lupa subscribe ya, dan share kalau misalnya video ini bermanfaat, dan kita akan selalu memberikan konten-konten yang berhubungan dengan ilmu material ya. Bisa jadi nanti kita spesial nanti ngundang lagi nih Pak Abe Pak ya, untuk membahas khusus misalnya masalah logam atau perkembangan terkini tentang super alloy atau yang lainnya ya. Nah, ini kita ada sedikit kenang-kenangan Pak dari Materialian untuk Pak Abe. Silakan Pak. Terima kasih dibuka ya. Iya. Kalau mau souvenir nanti Anda bisa di kolom komentar gitu loh ya. Nanti kita bisa kasih. Ini khusus dibuat ini. Iya Pak, khusus dibuat, emang custom. Di situ ada lambang Materialiannya kan. Pak Abe suka ngopi minum untuk menemani belajar. Ya, dan ini ada namanya Pak ya, Thermos, dan ini adalah lambang Materialian, dan ini ada nama Pak Abe. Jadi spesial, memang kita custom. Memang nggak panjang Arief Basuki Pak, sengaja Pak Abe biar beda, karena kadang-kadang orang nggak ngerti itu apa gitu ya Pak ya. Dan mungkin segini dulu ya bincang-bincang kita dengan Pak Abe. Kalau misalnya memang ada pertanyaan nanti ke Pak Abe, silakan Anda isi di kolom komentar. Nanti akan saya lanjutkan kepada Pak Abe. Terima kasih. Saya tunggu komen-komen. Iya. Dan jangan lupa share, like, dan komen untuk channel ini supaya bisa lebih berkembang, dan kita akan tetap terus memberikan ilmu material kepada masyarakat supaya ilmu material tidak menjadi alien. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama.